Ya pemirsa, dan untuk membahas lengkapnya terkait dengan polemik sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup ini, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopa. Selamat pagi Kang Saan, apa kabar? Selamat pagi Marcel, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, walaupun saat ini kita masih menantikan putusan dari Mahkamah Konstitusi ya Kang. Kalau dari Komisi 2 DPR, sebetulnya melihat sistem proporsional terbuka ini masih relevan gak sih Kang untuk diterapkan sampai harus ada uji materinya? Ya, kalau kita lihat dari sisi Komisi 2 ya, sampai hari ini sistem proporsional terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu sangat relevan ya. Karena kita sudah berjalan 3 kali pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019. Tidak hanya sangat relevan, tapi juga ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat diberikan haknya untuk mendapatkan pilihan anggota-anggota legislatif yang terbaik dalam pandangan rakyat kan. Jadi kita memberikan pilihan kepada rakyat langsung untuk berhak mendapatkan wakilnya yang terbaik dalam pandangan rakyat. Nah, jadi sekali lagi sistem pemilu proporsional terbuka ini dalam pandangan Komisi 2 dan juga mungkin partai-partai sebagai pendukung proporsional terbuka, ya ini adalah sistem yang terbaik lah dalam konteks Indonesia kan. Kalau kemudian berubah di masa-masa injury time, saat ini sudah kurang dari 9 bulan ya untuk kita mencoblos di pemilu Februari nanti. Apakah dampaknya ini akan sangat besar untuk tahapan pemilu yang sudah berlangsung? Bacalek sudah daftar di pekan-pekan lalu. Iya, tahapan kan sudah berjalan. Masyarakat juga sudah tahu terkait dengan soal sistem pemilu kita. Maka ada beberapa dampak ya. Tentu pertama dampak terhadap partai politik yang sudah mendaftarkan calon legislatifnya, dan mereka mendaftarkan tentu dengan undang-undang yang nomor 7 yang sekarang berlaku dengan sistem proporsional terbuka. Tentu ketika dia berubah, ini partai akan kena dampak yang luar biasa. Akan ada problem besar sekali di partai kan gitu loh. Apa saja misalnya dampak besarnya? Dampak besarnya tentu terkait dengan soal caleg-caleg yang memang sudah mereka tahu didaftarkan secara sistem proporsional terbuka, tiba-tiba berubah menjadi tertutup, maka antusiasme caleg juga tentu akan berubah ya. Bisa saja banyak caleg yang merasa nggak punya peluang dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua dari sisi KPU-nya, KPU kan sudah menyiapkan semua itu dengan undang-undang yang ada, yaitu sistem pemilu kita proporsional terbuka, kertas suara, semua mereka mendesain bahwa pemilu ini dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan yang ketiga tentu dampak masyarakat. Masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan caleg-caleg yang baik, caleg-caleg yang terbaik menurut masyarakat. Jadi dampak ketiga kelompok sasaran ini tentu ini juga harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita lihat dari berbagai survei, hampir semua lembaga survei tanpa kecuali publik atau masyarakat di atas 70% itu menginginkan sistem pemilu kita tetap proporsional terbuka kan. Jadi ini harus tetap didengar, dan kalau enggak ya MK dalam ini ya dia mematikan demokrasi. Nah, 70% masyarakat ingin proporsional terbuka. Mayoritas parpol di parlemen juga pengennya adalah sistem proporsional terbuka ya, Kang. Kalau di awal persidangan ini 8 dari 9 parpol. Bagaimana dinamikanya di dalam DPR? Apakah 8 parpol ini masih konsisten mendukung sistem proporsional terbuka? Sampai saat ini 8 partai tetap konsisten mendukung sistem proporsional terbuka ya. Karena bagi partai bukan semata-mata dalam konteks kepentingan, tapi partai juga harus tetap punya komitmen untuk terus mengawal dan terus berupaya agar demokrasi kita semakin maju, semakin sehat, semakin mapan, dan yang paling penting juga parpol juga punya komitmen agar masyarakat atau rakyat mendapatkan sekali lagi wakil rakyat yang baik, dan tentu untuk itu ya sistem proporsional terbuka menjadi salah satu jawaban untuk masyarakat. Baik.
Nah, sejauh ini yang berkembang statement dari figur publik, juga pandangan-pandangan selama persidangan, ada yang mengatakan kalau sistem pemilu ini berubah di masa sekarang, maka akan ada potensi gangguan stabilitas politik. Bahkan ada yang juga mengatakan bisa terjadi demo yang cukup besar kalau ada perubahan sistem menjadi tertutup. Bagaimana antisipasinya, Kang? Dari Komisi 2 sudah mengomunikasikan ini ke KPU? Ya tentu ya, ketika tiba-tiba berubah sistem pemilu kita yang memang sekarang sudah mulai masyarakat paham, masyarakat juga menyadari bahwa ini adalah sistem terbaik, dan buat masyarakat juga ini sangat mendukung terkait dengan hak-hak politik mereka. Tentu ketika tiba-tiba dirubah menjadi sistem tertutup, itu kan sama dengan kita merampas hak rakyat ya, dan merampas juga hak kedaulatan rakyat. Dan tentu potensi untuk adanya keributan dan sebagainya, itu potensi itu pasti ada. Akan ada mungkin gelombang demonstrasi dan sebagainya. Dan ini juga tentu harus dihitung oleh semua pihak, termasuk KPU dan semua, untuk mengantisipasi terjadinya gejolak ketika tiba-tiba putusan terkait dengan sistem pemilu itu berubah. Dan sejauh ini walaupun MK belum mengumumkan kapan waktu pembacaan putusan uji materi ini, Kang, bagaimana dari Partai Nasdem, kita bicara Kang Saan dari fraksi Partai Nasdem, meyakini sebetulnya MK ini akan seperti apa sih sikapnya? Apalagi kita dengar ada bocoran bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu tertutup. Bagaimana optimismenya terhadap MK? Ya tentu yang pertama, MK harus bisa mengklarifikasi terkait dengan soal bocoran, bahwa MK sudah mengambil sebuah sikap yang secara tertutup dengan posisi 6-3 misalnya, kan ini kan sudah beredar, dan tentu ini juga bisa mencoreng muka Mahkamah Konstitusi, dan ini juga mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi, di mana prosesnya masih berjalan, mereka sudah memiliki putusan. Nah, kalau memang apa yang disampaikan bahwa itu tidak benar, ya Mahkamah Konstitusi harus mengklarifikasi itu, bahwa itu tidak benar, bahwa pendapat masing-masing hakim MK belum dimusyawarahkan, belum ada pendapat. Itu satu hal yang menurut saya penting Mahkamah Konstitusi untuk segera mengklarifikasi ini, jangan sampai ini nanti terus bergelinding. Nah, yang kedua tentu dalam pandangan MK sebagai negarawan lah ya, kan hakim MK itu kan harusnya layaknya seorang negarawan. Dia yang bisa menafsirkan sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dia memiliki otoritas untuk memberikan interpretasi, memberikan tafsir terhadap sebuah undang-undang. Maka ketika dia menginterpretasikan itu, tentu yang pertama, ada nggak bahwa sistem pemilu itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang kedua juga tentu MK harus bijak bahwa semua pendapat dari publik, dari yang paling publik misalnya masyarakat tadi 70% sampai 80% menginginkan tetap terbuka. Kalangan masyarakat sipil itu kan semua harus ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak hanya tekstual, tapi apa yang berkembang dinamika di masyarakat secara ini juga harus dipertimbangkan. Maka kita berharap bahwa MK tetap concern mengawal demokrasi. Baik, sekali lagi terima kasih Saan Mustofa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI telah berbincang bersama dengan kami. Jadi itu tadi pemirsa bagaimana perkembangan sejauh ini, isu-isu yang terus bergulir di tengah masyarakat. Kita tentu harapkan MK yang pertama tadi bisa mengklarifikasi adanya isu bocoran dari putusan hasil uji materi ini. Dan yang kedua, agar segera membacakan putusan untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Kami kembalikan ke studio. Baik, Marcel, terima kasih untuk perbincangannya. Betul, isu bocor kemudian menjadi riuh di media sosial pemirsa semuanya.